Kali ini kita akan mencoba untuk memahami konsep dan teori Bourdieu, dan ia adalah seorang sosiolog Prancis yang terkenal dengan kontribusinya dalam teori sosial. Iya, beberapa orang memasukkan sebagai teori modern, dan iya, beberapa masih mendebatkan atau mendiskusikan. Ia mengembangkan beberapa konsep penting yang menggambarkan cara struktur sosial mempengaruhi tindakan individu dan sebaliknya. Struktur sosial mempengaruhi tindakan individu dan sebaliknya, kayak seperti dirinya Anthony Giddens ya, hampir hampir ya, jadi bagaimana struktur sosial mempengaruhi tindakan individu dan sebaliknya. Kalau di Anthony Giddens kan bagaimana agen ya mempengaruhi struktur sosial dan sebaliknya. Jadi kayak Bourdieu lebih menggunakan istilah individu, sementara Giddens menggunakan konsep agensi. Nah, nanti kita setelah memahami dari konsep dan dari Bourdieu ini, kita bisa menganalisis fenomena di Indonesia ya, dan akan memberikan kita wawasan yang mendalam bagaimana struktur sosial, kekuasaan, dan budaya bekerja dalam konteks di Indonesia. Jadi kayak, iya, jadi sebagai mahasiswa sosiologi atau juga sebagai anak bangsa bisa melihat konteks struktur sosial, kekuasaan, dan budaya ini bekerja dalam 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 mekanisme di Indonesia. Nah, beberapa konsep dan teori Bourdieu yang paling terkenal adalah habitus ya. Habitus ini seringkali diartikan sebagai kebiasaan ya. Jadi kayak ya, mungkin orang cenderung ke arah habit ya, habit kebiasaan. Dan memang kebiasaan, tetapi kebiasaan yang tidak hanya sekedar kebiasaan ya, kebiasaan yang terpola ya, terstruktur itu ya, dan akan nanti mempengaruhi tindakan individu kan gitu ya. Jadi memang tidak salah kalau misalnya habitus ini diartikan sebagai habit, kebiasaan. Nah, namun ada beberapa penekanan penting karena ini sebagai sebuah konsep, sebagai sebuah teori ya. Secara definisi memang habitus adalah sekumpulan disposisi yang dimiliki individu sebagai hasil dari internalisasi struktur sosial melalui pengalaman dan pendidikan. Jadi tadi dikatakan bahwa habitus tidak semata-mata kebiasaan, tetapi semacam kayak eh, sekumpulan disposisi atau mungkin lebih ke arah apa ya, kayak mm, kognitif yang terstruktur ya. Ya, pengetahuan yang terstruktur ke dalam individu ya, ya, pengetahuan yang terstruktur. Jadi pengetahuan ini, ya, bagaimana pengetahuan, ya, pengetahuan memang lepas ya di masyarakat ya, tetapi bagaimana individu ternyata juga punya struktur kognitif ya, ya, bahasanya yang mungkin lebih cocok struktur kognitif ya, struktur kognitif yang dimiliki individu sebagai hasil dari internalisasi struktur sosial melalui pengalaman dan pendidikan. Maka nanti yang menentukan adalah ya lingkungan sosial individu ya. Apakah dari lingkungan sosial yang kaya akan memiliki habitus yang berbeda dengan mereka yang hidup dalam lingkungan masyarakat atau keluarga yang terbatas atau miskin ya. Jadi ini kayak nanti akan membentuk struktur kognitif yang berbeda ya. Jadi uh, ya, mungkin ini kayak seperti teorinya PAC ya. Jadi memang individu itu punya struktur kognitif hasil dari ya dari pendidikan dari masa kecil ya. Um, dan terus ya sampai besar itu ya.
Jadi habitus ini tadi saya katakan bahwa tidak hanya sekedar habit, tetapi adalah struktur kognitif yang dimiliki oleh masing-masing individu hasil dari pengalaman dan pendidikan yang telah apa ya, setelah dilalui atau sedang dalam proses. Nah, makanya habitus ini mencakup cara berpikir ya, cara berpikir, merasakan dan bertindak. Iya, cara berpikir. Sekali lagi tadi kan, kalau habit kan hanya kebiasaan ya, habit kebiasaan. Tapi di sini enggak. Habitus ini adalah cara berpikir orang. Bagaimana ia harus merasakan sesuatu, cara bertindak, ya, termasuk gesturnya kan ini. Ini adalah semacam rasa sosial bahasanya ya, yang membimbing tindakan individu dalam berbagai situasi. Mengapa mereka yang lahir di lingkungan orang kaya atau misalnya keluarga kaya itu seperti tindakannya pasti berbeda kan ya dengan yang mereka yang lahir dalam konteks sosial miskin kan gitu ya, yang membimbing tindakan individu berbagai situasi. Borju berpendapat bahwa habitus terbentuk sejak dini ya, dan mencerminkan posisi sosial seseorang. Ini sebenarnya kalau ingin mengetahui Borju sebenarnya ia adalah postmarxis ya. Jadi mungkin dia menggunakan cara berpikirnya Marx gitu ya, kelas-kelas itu ya. Jadi ada kelas borjuis, kelas proletar, dan kelas-kelas proletar borjuis ini saya kira dia akan menginternalisasi ya, menginternalisasi anak-anaknya ya, generasinya itu ya, sesuai dengan habitus si orang tuanya, keluarganya, lingkungannya itu. Nah, jadi ya, terbentuk sejak dini dan mencerminkan posisi sosial seseorang. Jadi ini benar-benar produk dari fenomenologi pengalaman ya, masa lalu, fenomenologi. Hingga ketika kita ingin memahami understanding seseorang anak atau remaja atau siapapun individu itu, lihatlah habitusnya kan gitu ya. Di mana mereka dilahirkan, di mana mereka dibesarkan, di mana mereka berinteraksi selama ini. Baik, oke. Mungkin kalau misalnya kalau kita apa ya, mengimplementasikan teori habitus ini misalnya uh, bisa meneliti ya bagaimana habitus terbentuk dalam konteks budaya di Indonesia ya. Misalnya melalui pendidikan, keluarga, lingkungan sosial itu. Jadi perhatikan bagaimana nilai-nilai tradisional, agama, dan modernisasi mempengaruhi tindakan dan disposisi individu ya. Jadi ini kayak seperti kalau misalnya kalau kita mengikuti konsepnya Clifford Gate misalnya, apa, santri, priayi, abangan gitu misalnya, masing-masing dari mereka ya, dari santri misalnya, dia akan menginternalisasi anaknya atau generasinya dengan agama ya, dengan nilai-nilai agama tertentu. Agama pun macam-macam di sini nanti ya, bisa variatif ya. Kalau misalnya dia abangan misalnya, maka dia akan menginternalisasi dengan nilai-nilai tradisi tertentu ya, tradisional tertentu. Iya, lebih menekankan pada aspek tradisi ya, tradisi yang dijunjung oleh keluarga mereka. Dan modernisasi misalnya, ya santri kan ada santri ya, santri pasti dia akan menginternalisasi dengan agama, nilai agama. Kalau yang tadi abangan, dia akan menginternalisasi dengan nilai-nilai tradisional, tradisional. Dan yang modern ini adalah priayi. Nah, ini jelas. Priayi ini kan jelas mereka adalah representasi dari apa ya, dari anak-anak atau keluarga yang ya, yang pegawai negeri ya. Jadi pasti dia adalah produk dari pendidikan modern ya. Jadi mereka menempati di lingkungan apa, instansi-instansi yang ya, instansi-instansi pemerintah ya. Jadi bisa di guru, bisa di birokrasi, bisa di pemerintahan ya. Jadi itu adalah priayi. Nah, jadi pasti dia akan menginternalisasi nilai-nilai ini Pak, yang dianut oleh oleh priayi.
Jadi ini sekedar contoh aja ya tadi, dan kebetulan memang kayak relevan ya bagaimana eh, konsepnya Clifford Gate itu bisa dijadikan juga ya untuk menilai walaupun ada perubahan ya sana sini ya. Tapi jelas bahwa ada tradisi, ada agama, dan ada modernisasi ini mewakili dari santri priayi abangan. Nah, baik. Misalnya analisis habitus dalam konteks pendidikan dapat menunjukkan bagaimana ya, misalnya siswa atau peserta didik dari latar belakang sosial yang berbeda mengalami dan menanggapi sistem pendidikan. Jadi kayak ada respon yang berbeda ya. Jadi misalnya eh, kalau dari orang kaya misalnya pasti responnya berbeda dari keluarga yang nggak punya ya, yang nggak mampu ya. Nah, perbedaan dalam cara berpikir dan bertindak antara pelajar atau siswa dari keluarga kaya dan miskin dapat mencerminkan habitus yang berbeda misalnya. Jadi kayak ya, jadi saya kira ini menarik ya kalau ini jelas adalah cara perspektif bagaimana Marxis ya. Jadi sebenarnya ini cara Marx melihat. Jadi kayak dari keluarga kaya itu nanti gimana cara mereka memandang pendidikan misalnya dari keluarga miskin, gimana cara memandang pendidikan. Nah, yang jadi problem adalah ketika misalnya eh, para pendidik kita misalnya tidak melihat dalam konteks ini ya, dalam konteks habitus ini sehingga kurang peka ya. Jadi peserta didik itu pasti dia dari kalau dalam sebuah sekolah ya ada, itu tergantung pada eh, sekolahnya ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah ya yang negeri misalnya atau juga swasta itu misalnya itu pasti ada yang kaya dan ada yang miskin. Sehingga nanti ada perbedaan ya, misalnya cara belajarnya, motivasinya terutama itu akan berbeda ya, motivasinya itu. Makanya kenapa kalau dalam mengajar itu perlu inspiring ya. Jadi tidak hanya sekedar memberikan materi tadi, ini kan ada fragmentasi antara peserta didik dari kelas kaya dan peserta didik dari kelas miskin ini sangat sangat berbeda apa yang dipikirkan kan gitu ya. Artinya kan satu adalah mungkin yang kaya telah mendapat pendidikan atau disiplin dari keluarganya, orang miskin mungkin iya akan juga mungkin mendapat spirit ya, spirit atau budaya dari keluarga mereka. Sehingga cara memandang pendidikan akan berbeda ya. Jadi cara menikmati pendidikan juga berbeda ya. Ada yang menikmati seperti di kampus itu ada yang menikmati, ada yang enggak ya, ada yang cepat-cepat harus harus segera lulus sehingga bekerja ya. Sementara ada yang tidak, ada yang menikmati ya, dia menikmati pendidikan di universitas, ya lalu dia apa mengembangkan menemukan dan iya adanya proses itu. Sementara ada yang harus cepet-cepet ya karena didorong masalah UKT kayak gitu. Gimana kalau membayar UKT lagi kan gitu. Nah, tapi sebenarnya tidak di situ sebenarnya. Yang paling penting adalah ada tuntutan yang berbeda di orang tuanya itu kan, tuntutan yang berbeda. Kayak gitu. Yang orang kaya misalnya anaknya mungkin nggak ada problem ya di UKT, nggak ada problem misalnya. Nah, orang tuanya mungkin memandang ini adalah proses misalnya dan perlu juga pendidikan ini kan dalam konteks yang lama kan ya, bukan S1, S2, S3 dan seterusnya gitu misalnya. Sementara yang nggak punya ini kan, wah ini yang dipikirkan kan masalah pekerjaan, yang dipikirkan juga masalah apa ya, masalah kebutuhan kebutuhan hingga eh, ini akan mendorong mendorong mahasiswa itu misalnya berbeda ya dalam respon pendidikan kayak gitu ya, dalam menikmati pendidikan dan ya ada yang cepat-cepat seperti makan bubur panas itu yang cepet-cepet jadi ingin masuk ke universitas, ingin coba keluar dari universitas itu ya karena ini semua tuntutan. Jadi disinilah kita harus memahami kembali lagi bahwa makanya dalam sebuah kelas itu perlu inspiring ya,
memberikan inspirasi semangat kepada peserta didik yang berbeda kultur ini, yang berbeda karakter ini, yang berbeda habitus ini, agar dia bisa apa ya uh, terkondisikan sebelum materi itu disampaikan. Jadi ini. Jadi ini sementara dalam pendidikan-pendidikan di kita ini kan masih cenderung positivis ya. Jadi melihat yang penting itu materi disampaikan kan gitu. Yang penting nilainya lulus KKM atau gimana atau baik semuanya itu kan. Jadi tidak melihat, jadi tidak mencoba untuk understanding bahwa eh, siswa atau mahasiswa ini berbeda dalam habitus kan gitu. Nah, bagaimana cara mengelolanya nanti? Mungkin itu dalam kalau iya, jadi eh, habitus ini tidak hanya sekedar kebiasaan ya, tapi bagaimana orang-orang itu ternyata memiliki kebiasaan, tetapi kebiasaannya ini digunakan untuk merespon kan gitu, berinteraksi dengan struktur sosialnya kan gitu, di struktur sosial. Sehingga seorang guru nanti harusnya melihat karakter peserta didik ini dari yang lebih kompleks kan gitu ya. Tidak melihat bahwa mereka adalah homogen, tapi mereka adalah heterogen dalam kultur, dalam konteks sosial. Jadi itu contoh dari habitus ya. Jadi kalau misalnya ada penelitian itu dilihat ada fragmentasi di situ ya, ada mungkin konflik di sana, mungkin ada perbedaan yang di situ. Nah, itu harus dilihat. Bukan hanya melihat apa habitusnya, apa habitnya saja, itu tidak ya. Misalnya pagi minum kopi, siang makan, lalu malam makan, bukan bukan di situ ya, tapi yang apa yang dimakan kan gitu ya. Habitus itu apa yang dimakan, bagaimana cara mereka, bagaimana pun ah, ya tadi apa yang dimakan. Misalnya kalau tidur, habitus yang dilihat tidurnya di tempat yang seperti berbeda ya, antara yang kaya dan miskin misalnya, memaknai tidur juga berbeda. Itu mungkin terus kita akan lanjut. Ya baik, ada modal ya. Jadi modal ini juga adalah sumbangan dari Bourdieu ya. Jadi modal merujuk pada sumber daya yang dapat digunakan individu untuk memperoleh keuntungan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah tadi kalau habitus tadi itu akhirnya ditopang oleh modal ini. Mereka yang kaya punya habitus yang berbeda dengan mereka yang miskin karena modalnya berbeda kan gitu ya. Jadi ada modal ekonomi ya, kekayaan dan aset material ya, akan memiliki berbeda. Jadi kayak seperti Mark itu kan orang yang penghasilannya 1 M dalam 1 bulan dengan yang cuma 100.000, 100.000 dengan hanya 1 juta misalnya kan berbeda kan. Jadi materi itu kan menentukan cara berpikir orang kan ya. Nah ini juga penting di sini. Ini juga termasuk Bourdieu juga uh, apa ya istilahnya mengakui pandangan dari Marx itu bahwa materi itu mempengaruhi cara berpikir seseorang kan gitu ya. Misalnya kalau dia uangnya banyak ya makanya di mana kan gitu ya. Kalau dia uangnya sedikit ya mungkin makanya juga disesuaikan dengan pendapatannya. Tapi cara berpikir ini nanti akan mempengaruhi akhirnya kan gitu ya. Lalu ada modal budaya, pengetahuan, keterampilan, pendidikan, dan cara berpikir yang dihargai dalam masyarakat. Gitu. Jadi dulu pernah ada penelitian ya, kenapa misalnya, apakah sebenarnya yang menentukan keberhasilan peserta didik itu, apakah karena pendidikan, misalnya universitasnya atau sekolahnya itu, atau fasilitasnya itu, prasarana sarana itu yang menentukan pendidikan misalnya apa menentukan keberhasilannya itu. Ah, kalau dalam konteks sosiologi sebenarnya eh, orang tua, keluarga itu yang lebih menentukan ya, menentukan karena dia itu dididik dari awal kan ya, habitusnya ini sudah berkembang. Nah, jadi bukan ya soal misalnya kualitas guru, ya mungkin ada kontribusinya. Tetapi kalau kita bicara tentang kesuksesan seorang peserta didik itu, apakah ditentukan oleh sarana para sarana sekolahan
kualitas guru, nah, atau model pembelajarannya. Tapi sebenarnya menurut Coleman pernah melakukan penelitian di Amerika itu, yang menentukan itu adalah modal budaya ini ya, modal budaya orang tuanya itu, keluarganya itu yang mempengaruhi ya. Yang mempengaruhi ya jelas modal ekonomi ya, lalu modal budaya ini yang mempengaruhi keberhasilan seseorang gitu ya. Jadi tidak semata-mata bahwa yang mempengaruhi keberhasilan seseorang itu adalah kualitas guru, kualitas dosen, atau sarana prasarana di sekolah. Sehingga orang kayak apa ya, fokusnya ke sana tidak sebenarnya. Tapi sebenarnya habitus itu yang menentukan kesuksesan seseorang itu kan itu. Ketika orang itu lahir di lingkungan apa ya, lingkungan pengusaha yang selalu rasional kan gitu, dan diajak berpikir anaknya dari kecil ya, mencari peluang-peluang itu, memahami tentang apa masyarakat ini tidak hanya sekedar uh, apa ya, sekedar fakta-fakta saja, tapi ini adalah peluang kan gitu, peluang menganggapnya itu akan berbeda ya dengan misalnya keluarga yang tadi, keluarga-keluarga yang tidak punya, yang tidak mampu, yang justru malah tergencet di masyarakat itu kan ya. Tergencet ya, termarginalisasi, terpinggirkan, tidak ya, sehingga dia akan mempunyai persepsi yang berbeda kan gitu. Yang satu menganggap bahwa mereka adalah pasar, peluang pasar, yang satu menganggap bahwa oh ini adalah represif kan gitu ya. Iya, jadi kekuatan yang represif yang telah melukai orang tuanya, yang telah melukai keluarganya kan gitu. Ini sangat berbeda ya. Ya gitu. Jadi kembali lagi bahwa ini mungkin perlu disadari bahwa keberhasilan peserta didik anak itu dan juga itu tidak hanya ditentukan oleh kampusnya, tidak ditentukan oleh sekolahannya, oleh kualitas guru dan kualitas dosennya, oleh apa sarana prasarana, perpustakaannya, lalu model pembelajarannya tidak, tetapi karena kembali lagi pada habitus tadi, modal budaya orang tuanya ini yang mencoba untuk apa ya, mau mendidik anaknya dari kecil, ini yang menentukan. Oke. Dan ini sekali diaplikkan dalam konteks pendidikan di Indonesia ya. Dia hanya melihat guru, keterampilannya ditingkatkan dalam membuat RPP, dalam menguasai sumber belajar, dalam menguasai bahan ajar, lalu menggunakan model-model pembelajaran, ya itu saja dalam sarana prasarananya itu. Nah, tapi dia nggak melihat bagaimana konteks keluarganya ini. Nanti akhirnya yang berhasil jelas tetap mereka yang apa, yang punya habitus, ya semuanya punya habitus, tapi habitus yang tadi itu habitus yang memiliki ini modal ekonomi, memiliki modal budaya yang bagus itu ya. Lalu modal sosial, jaringan hubungan dan koneksi sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan atau keuntungan ya. Jadi ini modal sosial sebenarnya, kontribusi Borju ini lebih ke modal sosial dan modal simbolik ya. Kalau modal ekonomis, ya semua orang sudah tahu ya, kekayaan, aset, modal budaya ya semua orang tahu ya, dan pendidikan yang itu ya. Modal ekonomi ini dimiliki ya, modal budaya juga dimiliki karena tingkat pendidikan seseorang, keterampilannya, workshopnya, pelatihannya, kursusnya, bimbelnya, kan ada di situ semuanya. Nah, modal sosial ini adalah jaringan, hubungan dan koneksi sosial yang dapat digunakan untuk mendapat dukungan. Ya jelas, kalau mereka misalnya dari kelas atas, kelas orang kaya, jaringannya luar biasa kan gitu ya. Jadi kenapa kok beberapa hari ini saya juga ketika ke ke Samarinda kemarin itu banyak yang berdiskusi ketika di perjalanan ya itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin ya. Iya, ya karena ini modal sosial ini ya. Jadi mereka yang kaya tadi itu punya jaringan yang lebih luas kan gitu, koneksi. Nah, sehingga nanti anak-anaknya yang mereka lebih berhasil kan gitu. Walaupun pendidikannya sama tapi jaringannya berbeda. Koneksi sosialnya ini, koneksi sosialnya berbeda. Orang tuanya tadi seperti tadi yang priayi tadi kan, ya punya.
tergantung tingkat jenis budayanya kan itu. Nah, dia juga punya modal sosial. Nah, modal sosial ini tidak bisa dimiliki ya, karena ini adalah jaringan koneksi ya. Dan baru bisa muncul ketika terlihat dampaknya, dukungannya ini, dan keuntungan yang didapat. Jadi, uh, kadang-kadang orang mengatakan, bahwa kami temannya banyak, kami uh, temannya banyak katanya, merasa kan gitu. Tapi ketika di saat mereka itu membutuhkan, di saat mereka miskin, nggak ada yang mendukung. Ya gitu. Berarti kan bukan 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 modal sosialnya. Modal sosial itu ketika dibutuhkan dia akan dapat. Dia akan datang dan dia akan memberi dukungan dan dia akan mendapatkan keuntungan dan bisa dikonversi ke dalam bisa di dalam modal ekonomi, dalam modal budaya. Ya, jadi itu. Jadi modal sosial ini tidak uh, orang mengklaim banyak temannya, tapi ketika dia nggak punya uang, ketika di sebuah kosan nggak punya uang, nggak ada yang datang, kan? Berarti bukan modal sosialnya. Nah, disinilah kadang-kala misalnya dia punya 20 teman, tapi ketika dia masa-masa sulit, cuma ada satu yang datang. Ya cuma itu modal sosialnya, cuma satu orang itu. Ya, jadi yang 19 itu bukan modal sosialnya. Jadi itu klaimnya. Nah, tadi dikatakan bahwa di masyarakat, di keluarga yang tidak mampu, miskin, modal sosialnya sangat kecil kan gitu ya. Sementara mereka yang kaya, modal sosialnya, potensi modal sosialnya lebih besar, lebih banyak dukungannya kan itu. Tinggal telepon ya, tolong didukung, tolong dikondisikan kan gitu aja kan. Makanya kenapa Borju ini termasuk orang yang sangat pesimis dengan pasar bebas ya, guys. Pesimis dengan pasar bebas dan menciptakan kehidupan sosial yang bagus karena tadi itu dari modal ekonomi, modal budaya, modal sosial aja sudah pincang. Lalu bagaimana bisa menciptakan kehidupan ekonomi yang bagus? Ini nggak bisa kan ya? Ya, jadi termasuk Borjo ini dianggap anti pasar bebas. Itu ya karena ini kan ya. Karena analisisnya seperti ini. Kalau dibuatkan bebas, yang habitusnya tadi itu, yang habitusnya orang kaya, dia akan yang selalu menang kan gitu ya. Tinggal telepon saja ini ya, modal sosial. Dia punya koneksi di mana-mana kan, koneksi di lini ini. Sementara yang nggak punya, nggak ada. Jadi ketika memperebutkan sesuatu, ketika ingin tes apa gitu ya, ingin menduduki jabatan apa, nah modal sosial ini yang paling penting kan gitu. Didukung oleh partai X, didukung oleh ormas X, didukung oleh misalnya organisasi keagamaan itu itu yang paling menentukan dalam konstelasi kan gitu ya. Jadi inilah. Jadi kita enggak kalau ngomong pro pasar bebas atau tidak itu harus dilihat dari sini ya. Oke, baik. Lalu ada modal simbolik ya, ada pengakuan, ada prestis dan legitimasi yang berasal dari status atau penghargaan seseorang. Nah, modal simbolik ini tadi ya, uh, jadi kenapa ke orang saya ingin mendebati. Jadi kan ada santri, ada priayi kan gitu, abangan kan gitu. Pasti di situ di tingkat abangan juga ada ini ada pengakuan, ada prestis, ada legitimasi dari statusnya itu. Jadi ada tokoh, tokoh abangan, tokoh masyarakat di situ ada yang akan ketika ditokohkan dia akan mendapat prestis itu, ada modal simbolik yang dimiliki. Santri pun sama. Santri misalnya di situ ada pasti yang ada ada kiai, ada ulama kan gitu kan. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz gitu ya yang mendapat prestis yang berbeda-beda kan tergantung pada besar besar kecilnya pesantrennya, sekolahannya. Nah, itu adalah semuanya modal simbolik. Nah, dia akan mendapatkan legitimasi mudah, ada kemudahan berbisnis kan gitu. Kemudahan untuk mendirikan sekolahan, kemudahan untuk mendirikan macam-macam ya. Jadi awalnya mungkin dari konteks keagamaan, lalu keluar ke kesehatan, lalu keluar ke dalam pendidikan, kan gitu. Semacam menggurita kan gitu ya. Ya, jadi itu semua adalah modal modal simbolik. Jadi bagaimana tadi
Habitus itu adalah jenis mod ini di dalamnya itu ada modal ekonomi, ada modal budaya yang berbeda, ada modal sosial yang berbeda, lalu ada modal simbolik yang berbeda. Itu jadi itu ada penghargaan sosial. Kenapa orang berlomba-lomba menjadi tokoh kan gitu, tokoh perempuan. Nah, dia akan mendapatkan prestis kan. Setelah prestis itu bisa dikonversi ke dalam ekonomi kan gitu, status dan jabatan kan gitu. Tokoh perempuan, tokoh masyarakat, dia ingin apa ustadz terkenal kan gitu, ustadz yang ustadz kiai besar, ya itu misalnya di situ. Oh, jadi itu semua adalah modal. Nah, dan kok sumbangan borjo adalah modal sosial dan modal simbolik ini. Oke, baik. Ya, kalau misalnya diterapkan di konteks di Indonesia, misalnya kita bisa mengidentifikasi berbagai jenis modal ya, ada ekonomi, ada budaya, ada sosial, ada simbolik yang dimiliki oleh individu dan kelompok tertentu di Indonesia. Perhatikan bagaimana modal ini digunakan untuk memperoleh keuntungan posisi dalam masyarakat kan gitu kan. Dan yang modal simbolik gitu misalnya, ya itu untuk bagaimana awalnya itu orang bisa mendirikan sekolahan dengan mudah karena dia punya modal simbolik kan itu. Dia bisa mendirikan pesantren yang modern, yang besar, yang canggih, yang mahal. Ah, SPP-nya karena modal simbolik ini kan gitu ya. Dia ingin mendirikan apa misalnya, mendirikan ya jadi itu misalnya. Nah, bagaimana kalau misalnya sebuah kelompok itu punya semuanya ini? Wah, ini menjadi apa? Dia punya ekonomi, misalnya, yang punya budaya, pendidikan ya. Jadi kayak ini tidak hanya kelompok individu ya. Kalau dia punya ekonomi tinggi, pendidikannya tinggi, kan gitu, relasinya banyak, lalu dia menduduki strata di masyarakat itu, nah, itu akan, nah itulah maksudnya ya tadi katakan individu aja ya, dia punya ekonomi banyak, ya misalnya dia punya pendidikan, dia punya hubungan, relasi, lalu dia punya status terapi, status di masyarakat. Wah, ini sempurna kan gitu. Ada juga kelompok juga sama, ekonomi. Nah, ada kelompok yang apa organisasi yang terkaya gitu misalnya. Iya kan, organisasi terkaya, lalu dia punya budaya di sini, punya kampus juga kan gitu, punya profesor, punya sekolahan, punya ribuan SD, SMP, SMA, dan universitas. Lalu ya banyak sosial, koneksinya luar biasa karena sudah berabad-abad gitu ya. Ada yang 1 abad, ada yang setengah abad, ada yang bagaimana mereka punya relasi, lalu simbolik, ya menduduki prestis tertentu di pemerintahan. Misalnya nanti menterinya harus dari kelompok ini, menterinya harus dari ini, organisasi ini, menterinya dari ini. Itulah adalah yang, iya kan? Kalau menteri ini harus dari sini, kalau menteri ini dari sini itu kayak semacam kaplingan-kaplingan kayak gitu-gitu. Itulah fenomena, itu adalah fakta ya yang ada di masyarakat gitu ya. Nah ya, jadi itu bagaimana bisa digunakan. Jadi contohnya, studi tentang modal budaya dapat mengungkapkan bagaimana pendidikan dan gelar akademis digunakan untuk meningkatkan status sosial. Modal sosial dapat dianalisis dengan melihat jaringan koneksi dalam politik atau bisnis. Ya kenapa? Misalnya eh, kayaknya gelar ya, gelar itu. Kenapa kok ini ya? Coba ya misalnya, penulisan gelar itu kan ada doktor, profesor ya. Ada profesor, doktor, lalu namanya, lalu sarjana apa gitu kan ya. Sarjana, lalu magister. Itu kalau tidak ditulis dia akan marah kan gitu. Beberapa orang itu marah. Ini kami ini sudah sekolah berat-berat menghabiskan uang, kok nggak ditulis gelarnya ya. Nah, padahal sebenarnya idealnya gelar itu ya kalau sudah profesor ya mungkin profesor doktor udah cukup ya, misalnya profesor doktor Ahdan gitu, udah cukup lah. Nggak perlu gelar-gelarnya itu
yang sarjana misalnya, masuk Profesor Dr. Adan, sarjana sosial, ESOS, MSc, ya, gitu. Sebenarnya cukup ya. Kalau orang misalnya gelarnya doktor misalnya, cukup aja Dokter Ahdan gitu, nggak perlu lagi di belakangnya itu. Nah, ketika orang ditulis begitu lengkap itu kan menandakan bahwa itu adalah modal budaya kan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah konteks dan tag ya. Konteks bahwa kenapa orang menulis gelarnya begitu lengkap gitu ya, ada yang sampai berbaris-baris itu ya, karena ini adalah dianggap sebagai modal budaya yang punya pengaruh kan gitu ya, untuk meningkatkan status sosial mereka kan gitu. Iya. Dan disitulah budaya-budaya ini jadi kayak masa depan orang ditentukan oleh pendidikannya kan gitu ya, oleh titelnya, oleh kan gitu kan. Nah, di situ. Jadi kalau uh, tempo hari kami berdiskusi dengan seseorang kan gitu, misalnya. Jadi kalau misalnya gelar yang paling tinggi ya Mister itu udah tertinggi ya, Mister, misalnya Mister Ahdan, misalnya pembicara yang apa narasumber Mister Ahdan itu lebih tinggi, tidak perlu lagi Mister Profesor Doktor. Jadi kayak Mister Profesor Doktor Ahdan Eso Semesi, nah memang Mister Ahdan itu sudah tertinggi kan gitu ya, jadi nggak perlu. Jadi inilah kenapa kalau di masyarakat-masyarakat yang apa ya, yang modal budaya ini menentukan, maka gelar pendidikan itu akan dicari. Orang akan rebut mati-matian mendapatkan gelar, ya misalnya sampai, dan setelah mendapat gelar harus ditulis lengkap-kap gitu ya. Kalau nggak marah kan gitu nih. Jika ada modal modal sosial dapat dianalisis dengan melihat jaringan koneksi dalam politik atau bisnis. Ya sama dalam sosial ini. Anda mau mau daftar apa gitu misalnya, sama-sama lulusan sosiologi, sarjana sosiologi, nilainya juga tidak tidak jauh berbeda, ingin mendaftar apa, mendaftar mendaftar misalnya di situ ada wawancara, di situ ada pengalaman. Nah, ini nanti akan yang menentukan itu siapa? Yang menentukan yang backingannya itu kan ya. Relasinya itu tinggal ini, si A didukung oleh ini, si B tidak didukung, ya kalah pasti di situ ya. Inilah yang yang apa yang terjadi di masyarakat ya. Jadi kayak seperti itu. Jadi kadangkala jadi ada yang apa ya, menggantungkan pada gelar, tetapi belum tentu juga karena di situ ada koneksi, ada modal sosialnya ini. Jadi nanti di situ ditulis didukung, direkomendasikan gitu kan. Ya, rekomendasi dan modal simbolik, anaknya siapa ini kan gitu. Yang daftar ini anaknya siapa, lalu didukung oleh siapa kan gitu. Walaupun sarjana ini. Inilah kekejaman yang ada di masyarakat itu menurut Borju kan gitu. Ya, jadi itu. Oke. Lalu ada feel. Kalau kita misalnya menggunakan teorinya Borju, maka kita harus menentukan feel, ranahnya di mana. Jadi ranah adalah arena sosial yang memiliki aturan, hierarki, dan bentuk modal yang spesifik. Jadi kalau yang mau diteliti ini ditentukan dulu feel-nya, ranahnya. Nah, setiap ranah, misalnya seni, ekonomi, pendidikan memiliki logika dan struktur kekuasaan sendiri kan gitu ya. Jadi pendidikan itu punya struktur sendiri, ekonomi juga punya, lalu seni ya. Mereka memiliki logika dan struktur kekuasaan sendiri. Individu berjuang untuk memperoleh posisi dominan dalam ranah ini dengan menggunakan modal yang mereka miliki. Ya, jadi itu. Jadi ada tentukan dulu feel-nya mana, di mana ini. Karena nanti ketika lihat misalnya di politik, misalnya perebutannya apa kan gitu terlihat. Di seni misalnya, di sini juga ada perebutan misalnya. Baik, oke. Lalu analisisnya misalnya gini. Tentukan arena sosial utama di, ya misalnya politik, seperti politik, ekonomi, pendidikan, seni, agama. Lalu identifikasi aturan, hierarki, dan bentuk modal yang berlaku dalam setiap ranah. Jadi di ranah agama ini juga beda. Ini kalau di sini ini paling adalah banyak pengikutnya itu. Semakin banyak pengikutnya, klaimnya punya umat segini. Dia akan semakin punya kekuatan kan gitu ya.
Berbeda dengan misalnya ada komunitas keagamaan yang kecil ya, dia tidak punya kekuatan, dia akan menjadi objek, yang akan menjadi objek kan gitu, tidak bebas kan gitu. Misalnya melakukan pengajian akan mudah diintimidasi kan gitu, apalagi yang tidak sesuai dengan yang dominan. Ya, ketika uh, konten-kontennya tidak sesuai dengan ya mayoritas, dia akan diawasi. Setelah diawasi akan diintimidasi kan gitu kan ya. Oke, misalnya seni juga punya logika sendiri, pendidikan punya logika sendiri, sehingga ketika mengambil teorinya Bourdieu ini harus ditentukan dulu feel-nya di mana ya, karena itu ada identifikasi aturan ya, aturan. Makanya kenapa kok konflik-konflik yang berbau agama itu sangat rentan di kita itu karena ini ya, jadi kayak ada aturannya ya, ada aturannya sendiri. Lalu ada hierarki di situ ya, berdasarkan tadi itu jumlah umat kan gitu, ada aturannya. Dan bentuk modal yang berlaku dalam setiap ranah. Itu juga punya. Jadi kayak agama-agama itu, organisasi keagamaan itu punya modal yang luar biasa antar satu yang berbeda ya. Ada yang uh, hebat di ranah pesantren, ada yang hebat di ranah pendidikan, ada yang hebat di ranah universitas, ada yang hebat dalam ranah kesehatan. Jadi itu. Oke, baik. Analisis ranah politik yang dapat mengungkapkan bagaimana kekuasaan dan pengaruh distribusinya dan dihubungkan oleh berbagai aktor politik. Nah, ranah seni dapat dianalisis untuk melihat bagaimana artis memperoleh pengakuan dan prestis ya gitu. Kenapa kok? Kalau artis tenar itu semakin tenar kan gitu ya. Jadi artis itu kalau sudah tenar puncaknya itu akan jadi bintang iklan kan gitu kan ya. Bintang iklan di mana-mana di ya, bintang iklan setiap hari itu di televisi, di aduh penuh ya dengan artis itu ya. Setelah bintang iklan, dia juga punya usaha biasanya kan ya, kuliner gitu. Jadi kan dia akan semakin kaya kan gitu ya. Iya, dia punya prestis di situ. Jadi ya punya prestis dan punya apa ya, kesempatan itu dipublish ya, dipublish. Jadi bayangkan dia adalah bintang artis yang lagi tenar, selalu tiap hari ada di televisi, dilihat, lalu dia bintang iklan, lalu dia punya usaha, kan gitu. Lalu segala kehidupannya itu gak ditelisik gitu ya oleh 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 televisi-televisi, sehingga kayak tiap hari itu kontennya itu tentang dia kan gitu ya. Kontennya tentang makannya aja disorot, mau liburan kemana disorot kan gitu kan ya. Punya anak disorot kan gitu ya, anaknya lagi jalan bisa jalan disorot, anaknya lagi bisa ngomong disorotin gitu. Ah, eh, Gimana ingin melihat cara tidurnya, bangunnya seperti apa, rumahnya seperti apa kan gitu. Nah ini semua adalah iya, energi kita diarahkan ke sana, sehingga apa, mereka mudah untuk mendapatkan apa ya, mendapatkan usaha lebih mudah, mau nyalek juga lebih mudah kan gitu. Ya kalau mau nyalek kan gitu kan, karena dia lebih tenar, sudah ada namanya. Bahkan ada yang kemarin itu perolehan suaranya luar biasa tinggi kan ya. Ya itu adalah termasuk di sini. Iya, adalah habitus tadi itu, modal modal sosial ada di situ. Oke. Doksa ya, doksa ini adalah norma dan keyakinan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dalam sebuah ranah tanpa dipertanyakan ya, taken for granted ya. Dosa adalah norma dan keyakinan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dalam sebuah ranah tanpa dipertanyakan. Ini mencerminkan pandangan dunia yang dianggap alami dan tak terbantahkan oleh anggota masyarakat dan ranah tertentu. Dosa menentukan batasan bagi apa yang dianggap mungkin dan saya dosa. Kalau ini kayak ya semacam tadi, bahwa ketika kelompok itu sudah menjadi dominan, menjadi mayoritas, kan segala sesuatu yang dilakukan dianggap benar kan gitu. Karena ya itu sudah dia akan dari kecil dia melihat seperti itu ya. Jadi kenapa orang menganggap bahwa keyakinannya
budayanya itu dianggap paling benar ya, karena dia merasakan dari kecil. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang natural, yang normal kan gitu ya. Dan tidak pernah mempertanyakan. Makanya kenapa dalam ilmu sosial ini kita harus segala menanyakan, apalagi teori kritis itu mempertanyakan segala hal, semua hal, ya apa yang telah dianggap benar itu ya. Ya, jadi itu norma dan keyakinan yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dalam sebuah ranah. Jadi kayak ada istilah yang kalau salah itu diulang-ulang terus dan dilakukan oleh banyak orang yang jadi benar kan gitu. Ya, sesuatu yang menyimpang aja kalau itu dilakukan berulang-ulang dan dilakukan oleh banyak orang itu akan dianggap kebenaran kan gitu. Kebenaran oleh mereka kan gitu, oleh anggotanya, oleh komunitasnya kan seperti itu. Dianggap paling benar. Nah, sementara yang di luar itu dianggap salah kan gitu, dianggap salah. Sehingga disitulah disebut dengan doxa itu ya. Oke. Yang dianggap salah, yang tidak dianggap salah. Ya, baik. Jadi gini, teliti norma dan keyakinan yang diterima begitu saja dalam masyarakat Indonesia. Oh, banyak ya. Perhatikan bagaimana doxa mempengaruhi persepsi atau tindakan individu dan kelompok. Ya, misalnya tadi kenapa kok kita lihat di komunitas di daerah ini, misalnya ini ada komunitas keagamaan itu seringkali di blok apa ya, semacam dihadang, mau pengajiannya dihadang juga ya, diadang, lalu dianggap menyimpang, ada yang dianggap menyimpang, ada yang dianggap mencederai kan gitu, ada yang pengajiannya aja nggak boleh kan, dibubarkan kan kayak gitu-gitu. Itu kan termasuk itu adalah karena dosa tadi, sesuatu yang dianggap benar karena sejak kecil dia diinternalisasi. Terlebih lagi bahwa kadangkala hampir sama ya, jadi kayak ini jadi konteksnya gini, ketika misalnya si Fulan itu ada di keyakinan gitu, dia dari kecil sampai besar dia akan mendapat apa ya, mendapat konten konten yang hampir sama kan gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman coba perhatikan misalnya di komunitas dia akan mendatangkan pengajian, akan mendatangkan narasumber lah, itu yang perspektifnya sama. Saya belum pernah melihat misalnya di komunitas ini mendatangkan narasumber yang berbeda dari ya, selalu ada misalnya ada semacam di sini ada semacam kayak aliran keagamaan ada 5 aliran keagamaan misalnya dari masing-masing itu akan mendatangkan narasumber yang sama. Sangat jarang saya jumpai misalnya dia ingin mendatangkan lintas, itu saya jarang. Nah, itulah kenapa dosa ini mudah itu dan melekat dan sudah menjadi kayak semacam benar itu karena dia tidak pernah mendapat informasi yang berbeda kan gitu. Perspektif pandangan yang berbeda kan gitu. Jadi hampir sama. Saya pernah tanya itu kenapa kok tidak mendatangkan dari nu nggak mungkin itu. Nggak mungkin kita beda gitu, beda aliran, kita beda ini kan gitu. Nah, jadi semacam itu. Sehingga ketika bayangkan anak, dia dari kecil itu akan mendapat konten yang sama terus sampai dia dewasa, kan gitu. Sehingga ketika dia uh, misalnya akan mudah disundut misalnya ketika, lu itu kok beda kontennya itu. Nah, misalnya ketika ada uh, konten pengajian yang lain di komunitas lain, lu kok beda ya? Nah, nah disitulah. Maka pentingnya ilmu sosial ini mengajak kita untuk kembali lagi bahwa kita menggunakan nalar kita, pikiran kita, lalu kita ingin mencoba untuk bagaimana keragaman ini kita kelola dengan baik kan gitu ya. Nah, dosa dalam konteks gender dapat menunjukkan bagaimana norma-norma tradisional tentang peran gender mempengaruhi kesempatan dan pilihan hidup perempuan dan laki-laki. Yang itu juga contoh. Misalnya, walaupun iya bias gender itu di Indonesia kan itu kan sudah lama diperangi ya. Iya dan ini adalah secara internasional juga. Jadi ketidakadilan gender itu sudah lama itu ya. Ya. Tapi tetap saja ada iya hasilnya namanya perjuangan belum tentu sampai final kan. Tetap saja bahwa perempuan kadang-kala masih di nomor dua kan termasuk di politik kan gitu.
Atau termasuk juga konsep-konsep yang dikembangkan, misalnya pengaruh utamaan gender, ya, ya. Itu juga penggunaan istilah itu juga terkadang adalah mencerminkan seperti apa sih perlakuan perempuan dan laki-laki itu, ada nggak equal, ada nggak ini ya, apa namanya itu, semacam kesamaannya, equal atau tidak gitu. Ya, tetapi saya kira bahwa perjuangan um, apa ya, ketidakadilan gender itu sudah lama dilakukan, walau mungkin belum sampai berhasil sepenuhnya baik. Tapi itu sebagai contoh ya, bagaimana bahwa seolah-olah bahwa yang apa ya, yang mengasuh anak itu seolah adalah perempuan kan gitu. Padahal itu bisa dipertukarkan kan. Yang nggak bisa dipertukarkan hanya melahirkan gitu ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu berbeda karena yang laki-laki tidak bisa melahirkan, perempuan bisa melahirkan. Nah, akhirnya apa? Perbedaannya kan di situ ya harusnya. Tapi di luar yang melahirkan itu kan bisa dipertukarkan. Nah, tetapi di beberapa negara, di beberapa masyarakat itu ada yang tetap menganggap bahwa seperti mencuci, masak, merawat anak, memandikan anak itu tetap perempuan. Itu termasuk dosa. Baik. Oke, lalu ada kekerasan simbolik. Nah, ini kekerasan simbolik ini juga bagus ya. Jadi ada fisik, ada simbolik. Kekerasan simbolik adalah bentuk kekuasaan yang diterapkan melalui simbol, bahasa, dan representasinya untuk membuat dominasi sosial tanpa alami dan sah. Jadi kekerasan simbolik ini tidak hanya sekedar ini ya, ini sebenarnya lebih ke arah ke symbolic power ya. Bagaimana penggunaan kekuasaan ya, ini ya, penggunaan kekuasaan. Cara di mana kelompok dominan memaksakan pandangan dunia mereka kepada kelompok yang lebih lemah, sehingga ketidaksetaraan sosial diinternalisasi dan diterapkan sebagai sesuatu yang wajar. Ya, ini adalah kekerasan simbolik ya, pemaksaan itu ya. Jadi menganggap bahwa ini wah, mayoritas ini adalah kelompok X ini ya, sehingga kelompok ini dianggap tidak ada kan gitu. Nah, yang jadi problem adalah kelompok dominan ini cenderung apa ya? Mendefinisikan, cenderung kadang-kala menjadi seolah-olah menjadi korban dia. Kelompok dominan ini seolah-olah menjadi korban sehingga akhirnya menggencet kelompok yang lemah tadi itu ya. Ya. Jadi kekerasan simbolik ini sekali lagi adalah sumbangan dari Bourdieu ya. Bagaimana dalam konstelasi, dalam interaksi sosial, dalam kompetisi itu kebanyakan menggunakan kekuasaan tadi simbolik. Contoh kasus tadi katakan, misalnya ada relasi sosial tadi, tapi juga ada modal simbolik. Misalnya dia ingin uh, misalnya ada rekrutmen, rekrutmen apa gitu lah misalnya. Nah, tetapi ketika dia melihat referensinya itu, ini di referensi. Nah, referensi ini adalah kekuasaan ya, simbol berupa simbol kekuasaan, bahasa dan representasi. Bahwa si A ini didukung, direkomendasi misalnya. Iya, ditetapkan, dipilih. Kalau tidak dipilih nanti akan, nah itu jadi masalah itu ya. Jadi itu adalah kekerasan simbolik ya. Jadi tidak hanya bukan verbal di sini ya. Jadi orang mengatakan kekerasan simbolik verbal tidak, tetapi bagaimana penyalahgunaan kekuasaan gitu ya. Penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan kompetisi, untuk memenangkan, nah itu disebut dengan kekerasan simbolik, di mana kelompok dominan memaksa pandangan dunia mereka kepada kelompok yang lebih lemah, sehingga ketidaksetaraan sosial. Kelompok dominan ini kadang-kala merasa menjadi korban, yang seringkali saya jumpai itu ya. Nah, sehingga nanti dia akan mudah untuk memiting, ya, memarginalisasi, meminggirkan dan membungkam kelompok-kelompok
marginal. Oke, baik. Jadi kayak contohnya identifikasi bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang terjadi di kelompok dominan memaksakan pandangannya dunia mereka kepada kelompok yang lemah. Nah, studi tentang media dapat mengungkapkan bagaimana representasi stereotip dan bias dalam media memperkuat ketidaksetaraan sosial dan etnis. Kekerasan simbolik dalam pendidikan dapat dianalisis dengan melihat bagaimana kurikulum dan metode pengajaran mencerminkan dan memperkuat pandangan dunia dominan. Ya, kayak misalnya, sebenarnya kurikulum yang dikembangkan di sekolah itu kurikulumnya borjuis atau kurikulumnya proletar ya? Itu ada pertanyaannya. Yang dikembangkan itu sebenarnya moralitas siapa? Moralitas borjuis atau moralitas proletar? Ketika orang lebih mementingkan disiplin, lebih mementingkan kerapian, itu kan moralitas tertentu. Ya, ketika pendidikan itu, kurikulum itu sebenarnya mementingkan pada kayak apa ya, keberhasilan, keberhasilan pendidikan dinilai dari angka-angka, dinilai dari prestasi, dinilai dari itu semua mencerminkan moralitas tertentu, bukan moralitas yang lain. Misalnya kayak eh, kelas-kelas miskin, orang-orang nggak punya itu sebenarnya lalu didisiplinkan kan gitu ya, didisiplinkan dalam arti mengikuti moralitasnya siapa. Kita lihat anak nelayan misalnya jarang dia diberi konten pendidikan yang untuk apa ya memperkuat kenelayanannya itu misalnya. Lalu misalnya pertanian juga sama. Jadi kayak di sini ada di walaupun ini ada kultur nelayan, ada kultur pertanian, ada kultur anak gunung, tetapi konten-konten kurikulum yang dikembangkan itu kayaknya tidak semuanya itu tidak terkait dengan nelayan, tidak terkait dengan pertanian, tidak terkait dengan pergunungan, tapi kayaknya terkait dengan apa itu ya. Nah, ini perlu dianalisis oleh teman-teman itu ya. Jadi sebenarnya arahnya kemana kan itu. Jadi dengan teorinya Bourdieu ini, nah, kita bisa melihat ada kekuasaan yang dicoba di apa introdusir, coba untuk dipaksakan kan gitu. Oke, jadi akhirnya apa? Akhirnya bahwa pendidikan itu melakukan kekerasan simbolik ya, karena tadi itu bahwa anak anak petani tidak diberikan konten tentang pertanian, anak nelayan tidak diberi konten tentang ya kelautan, tentang itu dan anak yang tinggal di gunung juga ya, jadi lebih diberi sesuatu materi atau konten dari kurikulum yang sebenarnya antah berantah kan gitu ya. Baik, dilanjut ya. Jadi ini ada mungkin silakan mengambil salah satu saja ya. Salah satu saja, misalnya analisis pendidikan, kasus ya pendidikan misalnya. Jadi dari teori Bourdieu ini mungkin teman-teman bisa mengambil salah satu, boleh di field tadi ranah pendidikan, boleh di ranah politik ya. Jadi analisis kalau mengambil pendidikan, misalnya analisis sistem pendidikan di Indonesia dapat menggunakan konsep habitus untuk memahami bagaimana latar belakang sosial siswa mempengaruhi pengalaman dan pencapaian akademis mereka. Model budaya dapat diterapkan untuk melihat peran pendidikan dalam mobilitas sosial. Tapi mungkin eh, bisa dianalisis pengalamannya saja, ya. Pengalaman yang pernah dialami ya. Atau tetangganya atau keluarganya itu aja. Kalau ini ya, jadi tidak menganalisis secara global ya. Jadi kalau teman-teman yang mengambil tentang pendidikan ini bisa dirasakan sendiri latar belakangnya sampai sejauh ini. Kalau politik, misalnya studi tentang politik dapat menggunakan konsep modal sosial untuk memahami jaringan, patronase, dan koneksi yang mempengaruhi kekuasaan politik. Ranah politik dapat dianalisis untuk mengungkap bagaimana berbagai aktor berjuang untuk posisi dominan. Nah, untuk yang mengambil ranah politik ini kalau bisa itu pengalaman ya, misalnya keluarganya yang aktif di partai apa gitu, atau keluarganya yang pernah mencalonkan apa gitu. Nah itu bisa nanti, misalnya kalau dia menang, kenapa analisnya kok bisa menang? Berarti ada jaringan sosial di situ atau apa, modal simbolik atau apa ya. Kalau kalah berarti bagaimana? Apakah tidak mempunyai modal-modal tadi itu?
Ya, jadi ini kalau bisa dianalisis berdasarkan pengalaman ya, bukan analisis-analisis yang global. Baik, atau juga budaya populer. Analisis budaya populer seperti musik atau film dapat menggunakan konsep modal simbolik untuk memahami bagaimana artis dan karya mereka mendapatkan pengakuan dan prestis. Oke, seperti itu. Mungkin itu aja dulu. Jadi bisa mengambil salah satu kasus ya dari tiga kasus ini. Dan yang paling penting adalah berdasarkan pengalamannya. Kalau misalnya keluarganya pernah aktif di politik, maka mengambillah politik. Tapi kalau masalah pendidikan jelas teman-teman pernah mengalaminya itu. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih dan sampai di sini.